Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel guys, with me Diki Baroka. Dan dengan kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang chocolate praline. Oke. Dan ini adalah beberapa contoh dari chocolate praline. Kalian bisa lihat di samping saya. Nah, seperti ini. Dan background yang saya tampilkan ini ada chocolate praline. Oke. Dan saya tak pernah bosan untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum ke penjelasan. Oke. Perkenalkan guys, nama saya Diki Baroka dari D3 Hospitality dengan NIM 2020-130032 dari kampus Politeknik Syahid Jakarta, lebih tepatnya di kampus Pondok Cabe. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang chocolate praline ini. Oke, kita sekarang ke pembahasan yaitu tentang sejarah chocolate praline. Oke guys, chocolate praline ini berawal dari adanya istilah untuk menyebut adonan kacang yang diisi pada coklat, yang kemudian coklat ini menjadi ciri khas Belgia. Nah, istilah praline ini kini mengacu pada produk coklat kecil beraneka bentuk dengan beragam variasi isi di dalamnya. Nah, jadi coklat praline ini berasal dari Belgia dan coklat praline ini adalah coklat yang berisikan varian isi contohnya seperti kacang, oke, yang dibaluti dengan coklat seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan coklat praline ini? Nah, coklat praline ini adalah merupakan bentuk permen coklat yang terbuat dari coklat, mentega yang disajikan dalam bentuk beraneka ragam yang isinya seperti kacang, buah, dan lain-lain. Kemudian, praline ini menjadi istimewa karena inilah coklat pertama dengan filling di dalamnya teman-teman. Nah, ini dikutip dari Wikipedia.org dan kalian bisa lihat dari definisi praline ini. Jadi coklat praline ini adalah coklat yang berisikan kacang, buah-buahan, dan lain-lain yang kemudian di filling di dalamnya dan diberikan coklat kembali. Nah, bentuknya seperti permen tapi rasanya manis sekali. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu tentang apa saja sih jenis coklat yang digunakan dalam pembuatan coklat praline. Nah, oke teman-teman, membuat coklat praline ini sebenarnya tidak susah. Ada dua jenis coklat yang dapat digunakan. Yang pertama itu coklat kampur. Tetapi jika ingin lebih enak dan sehat, teman-teman bisa menggunakan coklat converter. Tetapi kalau teman-teman menggunakan coklat converter ini, teman-teman harus melakukan prosedur tempering. Nah, selanjutnya itu saya akan membahaskan dari dua jenis coklat ini. Yang pertama itu ada coklat kampur. Coklat kampur ini jadi alternatif lebih murah dari coklat converter. Kenapa? Karena coklat kampur ini tidak mengandung kakao emas di dalamnya, melainkan lemak nabati. Dan coklat kampur ini menggunakan kakao powder atau bubuk coklat, teman-teman. Oleh karena itu, coklat kampur ini lebih murah ketimbang coklat converter, ya teman-teman. Nah, jadi coklat kampur ini kenapa lebih murah? Karena coklat kampur ini menggunakan bubuk coklat yang tidak mengandung kakao emas, melainkan isinya itu lemak nabati. Nah, contoh dari coklat kampur ini seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah bentuk dari coklat kampur. Nah, coklat kampur itu bentuknya seperti ini ya teman-teman, atau yang seperti di background yang saya tampilkan ini. Nah, selanjutnya yaitu coklat converter atau identik dengan sebagai coklat dengan tingkat kualitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena coklat converter ini digiling hingga memiliki tekstur yang sangat bagus pada saat proses produksi. Coklat converter ini juga memiliki presentasi kakao butter yang sangat tinggi. Bahan ini yang membuat coklat converter memiliki rasa yang katanya lebih enak teman-teman, dan teksturnya juga lebih baik. Nah, bentuknya juga sama seperti coklat kampur, yang membedakan adalah kualitasnya aja ya. Oke, bagaimana sih cara pembuatan praline ini? Nah, pembuatan praline ini memiliki beberapa cara tergantung dari rasa dan warna yang diinginkan. Cara pertama untuk membuat praline ini adalah dengan menyiapkan larutan gula yang kemudian dididihkan pada suhu 120 derajat Celcius. Selanjutnya,
Kamu masak kacang dalam gula yang mendidih tersebut hingga berwarna coklat dan menjadi garing. Pralin ini umumnya dicetak dalam bentuk lempengan agar mudah untuk dipecahkan menjadi kepingan-kepingan, dan bisa juga menggunakan cetakan karakter-karakter agar bentuknya lebih terlihat unik. Dan selanjutnya saya akan menampilkan video tentang pembuatan cara coklat pralin ini. Stay tune ya teman-teman. Nah, jadi Oke, selanjutnya yaitu tentang komposisi dasar untuk pembuatan pralin. Oke. Yang pertama itu ada hazelnut pralin. Jadi di sini ada 3 tipe ya teman-teman. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu ada hazelnut pralin. Nah, hazelnut pralin ini menggunakan 50% sugar, 50% nuts, 30% fat, dan 2% water. Nah, selanjutnya yaitu tipe kedua yaitu almond pralin. Almond pralin ini menggunakan 50% sugar, 50% nuts, dan 28% fat, serta 2% water. Nah, selanjutnya itu tipe ketiga atau almond atau hazelnut pralin ini menggunakan 50% sugar, 50% nuts, dan 29 fat, dengan 2% water. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis dari coklat pralin ini. Pertama itu ada molded pralin. Molded pralin ini adalah coklat jenis yang dibuat menggunakan cetakan pralin. Biasanya cetakan ini hadir dengan berbagai jenis bentuk ya teman-teman. Contohnya itu seperti ini dan seperti ini. Oke. Nah, cetakan akan diisi dengan adonan coklat yang sudah dilelehkan, kemudian sisa coklat leleh itu dituangkan kembali. Setelah itu, cetakan disimpan di dalam lemari pendingin sebentar sehingga coklat mengeras. Langkah ini dilakukan untuk membuat cangkang sebelum coklat diisi dengan filling. Setelah mengeras, coklat ini diisi dengan filling dan ditutup kembali dengan coklat, ya teman-teman. Kemudian kembali disimpan di dalam lemari pendingin atau freezer. Setelah itu coklat mengeras. Coklat pralin dikeluarkan dari cetakan dan siap dikemas. Good. Nah, selanjutnya itu jenis kedua yaitu pipette pralin. Nah, pipette pralin ini merupakan coklat pralin yang dibuat dengan cara menggunakan piping bag atau display. Contoh piping bag itu seperti apa sih? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi coklat pipette pralin ini menggunakan media yaitu piping bag atau display. Biasanya coklat jenis ini hanya dipadukan dengan aneka topping di atasnya. Biasanya pralin ini jenis ini dikemas dalam kotak eksklusif khusus untuk coklat pralin yang memiliki sekat di dalamnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu yaitu tipe ketiga cup pralin. Coklat pralin ini, jenis ini merupakan coklat pralin yang proses pembuatannya dibuat dengan cara dipotong-potong teman-teman. Hampir mirip dengan proses pembuatan coklat truffle yang dibuat dengan cara dicetak dalam wadah kemudian dipotong-potong. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu ya seperti background yang saya tampilkan. Nah, jadi cup pralin ini adalah jenis ketiga dari coklat pralin. Saya berharap semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.